Pernah nggak sih kamu berharap bisa selalu bahagia? 24 jam sehari, 7 hari seminggu? Kayaknya enak banget ya. Hidup tanpa sedih, tanpa marah, tanpa cemas. Tapi, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kalau kita nggak pernah ngerasain sedih, gimana caranya kita bisa benar-benar menghargai momen-momen bahagia? Rasanya kayak makan makanan hambar terus, nggak ada pedasnya, nggak ada asamnya. Justru kontras itulah yang bikin hidup jadi lebih berwarna kan? Banyak yang salah kaprah, menganggap emosi negatif itu musuh yang harus dihindari. Padahal, emosi positif dan negatif itu sebenarnya satu tim yang solid loh. Mereka punya peran masing-masing yang sama-sama penting. Emosi positif, seperti bahagia atau semangat, itu ibarat bahan bakar. Mereka mendorong kita maju, memotivasi kita buat mencapai tujuan, dan bikin kita pengen terus mencoba hal-hal baru. Kalau lagi happy, rasanya semua hal mungkin untuk dilakukan. Nah, kalau emosi negatif gimana? Mereka ini bukan musuh, tapi lebih mirip sistem peringatan dini di dalam diri kita. Mereka adalah alarm yang memberitahu ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Coba kita bedah satu-satu. Rasa marah. Misalnya, seringkali rasa marah muncul bukan tanpa alasan. Itu bisa jadi sinyal bahwa ada ketidakadilan yang terjadi. Entah pada diri kita atau orang lain. Marah bisa jadi pemicu buat kita berdiri dan memperjuangkan apa yang benar. Lalu ada rasa takut. Siapa sih yang suka merasa takut? Tapi coba bayangkan dunia tanpa rasa takut. Kita mungkin akan nekat menyeberang jalan tanpa lihat kiri kanan, atau melakukan hal-hal berbahaya lainnya. Rasa takut itu sebenarnya mekanisme pertahanan alami yang bikin kita lebih waspada dan lebih siap menghadapi potensi bahaya. Takut gagal saat ujian bikin kita belajar lebih giat. Takut ketinggian bikin kita lebih hati-hati di tempat yang curam. Jadi, rasa takut itu sebenarnya menjaga kita tetap aman. Gimana dengan kesedihan? Ini mungkin yang paling sering kita hindari. Tapi justru saat kita merasa sedih, kita jadi lebih bisa terhubung dengan orang lain. Kesedihan itu bisa menumbuhkan empati. Waktu kita melihat teman yang lagi berduka, kita bisa lebih mengerti perasaannya karena kita juga pernah merasakan hal yang sama. Kesedihan juga seringkali memaksa kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan memproses apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Ini adalah momen untuk introspeksi dan penyembuhan. Jadi, kuncinya bukan tentang menghilangkan emosi negatif, tapi tentang bagaimana kita merespons dan memanfaatkannya. Daripada lari dari rasa nggak nyaman, coba deh, ajak dia ngobrol. Tanya sama diri sendiri. Kenapa ya, aku merasa begini? Apa yang coba disampaikan oleh perasaan ini? Anggap saja emosi negatif itu kayak notifikasi dari sistem jiwa kita. Sama seperti notifikasi di handphone yang ngasih tahu ada pesan masuk atau baterai mau habis. Kalau kamu lagi merasa bad mood, mungkin itu bukan berarti kamu lagi gagal jadi orang yang positif. Mungkin itu justru sebuah sinyal penting yang nggak boleh kamu abaikan. Itu bukan error dalam sistemmu, tapi justru sebuah fitur yang dirancang untuk membantumu bertumbuh jadi versi diri yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih kuat. Jadi, mari kita belajar untuk menerima semua spektrum emosi kita. Karena semua itu adalah bagian dari menjadi manusia seutuhnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka dengan pembahasan kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.